Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji komparasi. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Nah, dalam uji komparasi dengan menggunakan Avius, pada umumnya yang bisa dilakukan hanya uji mean, median, dan variance, ya, uji ragam atau variance. Nah, baik untuk ketiga uji tadi bisa digunakan untuk satu populasi, dua populasi, dan lebih dari dua populasi. Yang pertama adalah untuk uji ragam. Misalkan kita akan meneliti apakah ragam dari nilai Gini rasio di 34 provinsi Indonesia itu sama dengan yang kita hipotesiskan, seperti ini. Nah, caranya adalah tinggal kita masukkan dulu datanya seperti ini. Nah, kemudian kita cari data tempat kita menyimpan filenya, ya, misalkan di Avius. Kita ambil datanya, open file di Avius, ya, data untuk uji komparasi. Nah, sudah masuk. Ini tadi data Gini yang mau diuji. Nah, ini datanya normal, ya. Nah, kita bisa menguji untuk uji ragam, berarti ini deskriptif. Nah, pilih di sini adalah simple hypothesis test. Nah, simple hypothesis test, ya, kita mau menguji apa? Menguji misalkan variance. Nah, variance-nya tadi mau dihipotesiskan 0,0016. Nah, tinggal di-oke-kan saja. Nah, dilihat di sini probabilitasnya lebih besar dari 0,05, artinya ragamnya masih sama dengan yang kita hipotesiskan. Nah, selanjutnya kita mau menguji dua ragam misalnya. Apakah tadi ragamnya tadi ini, uji Gini tadi berdasarkan daerah Sumatera Jawa, ya, Sumatera Jawa dan daerah lainnya. Jadi kita buat perkodeannya. Nah, berarti dengan hal yang sama dengan yang tadi. Nah, ini data yang sama, data si Gini. Kita tinggal klik di sini, deskriptif. Nah, kemudian pakai yang ini, apa namanya, equity test by classification. Nah, seriesnya tadi Gini, ya, yang akan dilihat berdasarkan kode ini adalah tadi Sumatera Jawa dan lainnya kode. Nah, yang mau dihipotesiskan adalah si kode yang ini, yang dihipotesiskan adalah variance-nya. Nah, seperti itu, tinggal oke kan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa probability F test-nya dia tidak signifikan, artinya variance-nya dianggap sama. Nah, kalau lebih dari 2 atau 3 atau 4, ya, misalkan kita berdasarkan pembagiannya adalah Gini tadi, masih dengan data yang sama, daerah Sumatera kita pisahkan dengan Jawa Bali dan daerah selain Sumatera Jawa Bali, ya. Ya, tinggal dengan data yang sama kita hipotesiskan tadi, view, deskriptif, pilih yang equity test by classification, pilih yang variance, tapi di sini pembedanya adalah type ini tadi tiga klasifikasi. Nah, tinggal di-oke-kan saja. Nah, di sini terlihat dia uji Bartlett-nya atau levelnya itu lebih besar dari 0,05, artinya dia variance-nya homogen. Nah, itu untuk uji variance. Sekarang kita masuk untuk uji rata-rata. Nah, uji rata-rata juga seperti itu. Untuk uji satu rata-rata, kalau datanya berdistribusi normal, kita pakai uji T. Kalau lebih tidak normal, berarti pakai uji median, ya. Misalkan uji Wilcoxon. Misalkan tadi uji pada data si Gini, ya. Gini itu datanya normal. Berarti yang kita pakai dengan data yang sama Gini tadi. Nah, yang kita uji di sini adalah untuk satu populasi yang ini simple. Ya, misalkan mediannya apakah rata-ratanya 0,34. Nah, tinggal kita oke kan. Nah, ternyata dia sama, dianggap sama. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal, yang kita uji misalkan data kemiskinan. Nah, miskin ini, nah ini tidak normal. Berarti kalau yang kita uji adalah mediannya. Hal yang sama, berarti kita tinggal pilih dia di sini. Simple hipotesisnya yang diuji adalah mediannya. Apakah mediannya sama dengan 10 atau enggak. Nah, ternyata dia dianggap sama, ya, menggunakan sign atau Wilcoxon sama. Nah, kemudian kalau dia dua populasi, kalau dia normal, ini tadi normal, ya, kita uji misalkan apakah tadi yang diuji adalah variance-nya, sekarang diuji adalah rata-ratanya. Untuk data normal berarti sama aja, ini tes classification. Nah, kita pilih by si
kode ada 2 tadi kode, tinggal oke, berarti yang diuji adalah si mediannya ya, kode ini median minnya yang diuji, tinggal oke kan, oh ternyata sama di tesnya, jadi dia dianggap sama nilai gininya di antara tahun tadi. Nah kalau dia misalkan tidak normal, misalkan data miskin tadi, berarti yang diuji adalah mediannya. Nah di sini mediannya berdasarkan tipenya, berdasarkan kode tadi ya, berdasarkan kode di sini. Nah berarti dia di sini juga dianggap dia sama kemiskinannya untuk 2 wilayah itu. Nah kalau dia lebih dari 2 menggunakan ANOVA, kalau dia normal, kalau tidak normal menggunakan misalkan Kruskal-Wallis. Jadi di sini view, nah dia lihat di sini simple hypothesis tes ini untuk 1, ini 2 dan lebih dari 2. Nah tinggal kita pilih nanti di sini adalah min berdasarkan tipe tadi. Nah di sini min oke. Nah di sini ternyata dia berbeda dari segi ANOVA-nya ya. Kemudian kalau dia tidak normal, berarti yang diuji adalah mediannya. Berarti di sini kita pilih by type, ini type, tapi yang diuji adalah si mediannya. Oke kan, jadi dia ujinya uji Kruskal-Wallis, dia dianggap sama gitu ya. Jadi dia bisa menguji secara uji rata-rata, baik dia normal tidak normal untuk satu populasi, 2 populasi independen ya, kemudian 2 populasi yang kalau dependen nanti ya tinggal kita buat 2 variabel yang kita blok ya, seperti itu. Nah ini untuk populasi yang dependen maupun yang independen. Nah, oke, kemudian untuk yang tadi kasus independen, kalau ini kasusnya independen itu kan di dalam grup ya, di dalam grup. Nah tapi kalau dia nanti dependen, misalkan kita mau lihat miskin 2020 dengan 2021, tinggal klik kanan, open as group. Nah di sini diuji apakah variansnya sama atau rata-ratanya sama atau tidak. Nah di sini kita tadi di deskriptif bisa dilihat dulu secara uji normalitasnya, juga bisa menguji deskriptifnya dulu untuk normalitasnya. Nah kalau kita lihat di sini ternyata dia tidak normal seperti itu ya. Kalau data gini dia normal, berarti kalau dia tidak normal di sini pakai ujinya namanya uji, kalau dependen tuh uji McNemar. Kalau dia yang dependen yang normal, nah ujinya adalah uji T. Nah di sini kita berdeskrip, kita uji normalitasnya dulu. Nah di sini dia salah satunya tidak normal ya. Misalkan dua-dua datanya normal, maka kita menggunakan ujinya uji T gitu ya. Nah kalau dia nanti dependen untuk uji 2 populasi, ini contohnya kita pakai untuk yang dependen tadi contoh data yang normal ya, itu adalah data gini ya, asumsikan kedua datanya normal. Nah maka kita bisa melakukan tes equity-nya ya. Jadi tinggal kalau dia tadi ini yang dia dependen, nah ini misalkan tadi segini dependen, nah di sini ini 2 atau 3 ya, nanti tinggal bisa melihat as group, nanti tes equity-nya. Oke, saya tinggal tes equity ya, nah min, median atau variance-nya ya. Nah di sini dia ANOVA-nya berbeda, nah seperti itu ya. Jadi kalau 2 ya tinggal S group tes equity kalau dia yang dependen, nah minnya. Tapi kalau dia nanti independen ya kita by, misalkan di dalamnya ini tadi klik kanan, open ya, tinggal yang dipilih adalah hipotesisnya by classification. Nah seperti itu. Ini independen, kalau dependen tadi tes equity-nya yang dua variabel itu dipisah. Nah demikian untuk video uji komparasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.